Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, pecinta ternak ikan, di seluruh Nusantara negeri tercinta Indonesia. Sahabat semua, terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih, yang sudah subscribe, dan selamat datang sahabat, yang belum melakukan subscribe. Sahabat semua, jumpa lagi di channel saya, Cek Daus, channel yang selalu berbagi informasi, dan pengalaman, tentang budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele, sekarang ini, menggunakan kolam keramba waring, sudah banyak diminati oleh peternak ikan lele, di seluruh Indonesia, baik perdesaan ataupun perkotaan. Oleh karena itu, banyak peternak ikan lele, saat ini menggunakan kolam keramba waring, di media kolam tanah dan juga, perairan tenang atau air yang mengalir. Untuk mempersingkat waktu, sahabat semua, marilah kita kumpas terlebih dahulu keuntungan dari kolam keramba waring di air tenang atau media kolam tanah. Sahabat semua, keuntungan budidaya ikan lele, media kolam keramba waring, adalah, kita bisa menghemat penggunaan air. Dengan menggunakan kolam keramba, kita harus sering tidak menguras. Berbeda kolam terpal, kita harus sering menguras air yang ada di kolam kita. Tujuannya, agar kualitas air yang di kolam tetap terjaga. Keuntungan berikutnya, kolam keramba waring, adalah, mempermudah kita melakukan penyortiran ikan lele, dengan cara mengangkatnya atau menggulung keramba waring ikan. Keuntungan selanjutnya, kolam keramba ikan lele, mempermudah kita melakukan panen ikan lele, dengan mengangkatnya atau menggulung kolam keramba ikan lele. Sahabat semua, mari kita bahas juga kerugian menggunakan kolam keramba ikan lele, di media kolam tanah yang menggunakan kolam keramba waring, di air yang tidak mengalir, atau tenang, dan juga air mengalir. Kerugian kolam keramba ikan, adalah, jika air tercemar limbah zat berbahaya, seperti bahan kimia, maka kemungkinan ikan lele kita bisa mati semuanya, karena air tersebut mengandung racun yang berbahaya. Alangkah baik sebelum budidaya ikan lele, kita memperhatikan air di sekitar kita apakah tercemar atau tidak tercemar. Sahabat semua, kerugian kolam keramba ikan. Selanjutnya, jika kolam keramba waring ikan kita berlobang atau bolong, terkadang kita jarang mengetahuinya, sehingga ikan lele yang ada di kolam keramba pada keluar atau lepas dari kolam keramba kita, itu membuktikan di saat kita memberikan pakan, kita merasakan jumlah ikan lele yang ada di kolam keramba banyak berkurangnya. Alangkah baiknya keramba waring yang kita akan gunakan. Sebelumnya, kita cek terlebih dahulu berlobang atau tidak berlobang, dan juga keramba waring yang sudah pemakaiannya 2 atau 3 tahun. Sebaiknya kita ganti keramba waring ikan yang baru. Kerugian kolam keramba ikan selanjutnya adalah, jika ada hewan predator pemakan ikan, seperti biawak, ular, dan lain-lain, yang sudah masuk di dalam kolam keramba kita, untuk memangsa ikan lele, dengan cara melobangi kolam keramba, atau juga naik dari atas keramba waring kita, maka kita agak susah mengetahui keberadaannya, karena hewan predator biawak tersebut, yang biasanya ada di dasar kolam keramba. Kerugian keramba waring selanjutnya adalah, ikan lele kita rawan terkontaminasi penyakit. Biasanya kita ternak ikan lele di kolam tanah menggunakan media keramba waring dalam satu air kolam. Untuk beberapa keramba waring ikan, contohnya, salah satu keramba ikan lele lagi terserang penyakit kulit, maka ikan lele yang di keramba yang lain bisa terkena penyakit kulit juga. Untuk ini saya anjurkan, sebaik kita pisah kolam tanah menggunakan keramba satu persatu, dengan air yang berbeda. Kerugian berikutnya adalah, memakai kolam keramba waring ikan. Ikan lele kita mudah lepas atau kabur di saat banjir datang tiba-tiba. Ini biasa terjadi di danau yang airnya tenang atau mengalir, seperti kolam keramba ikan. Video ini pernah terjadi 1 kali ikan lepas karena kebanjiran. Maka antisipasi agar ikan lele tidak lepas, atau sebaiknya kita menaikkan ketinggian waringnya dari ketinggian air yang biasanya. Sahabat semua, untuk budidaya ikan lele, menggunakan keramba waring di air yang tenang atau mengalir. Untuk ini tidak akan merusak ekosistem ikan liar yang ada di sekitarnya kolam keramba tersebut. Contohnya, di tempat ini, ikan gabus dan ikan liar yang berkembang biak dengan cepat. Sahabat semua,
Demikianlah video saya yang membahas tentang kupas tuntas keuntungan dan kerugian kolam keramba ikan di air yang tenang atau yang mengalir. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.